Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang function di bahasa pemrograman C. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk yang pertama, mampu menjabarkan konsep dasar fungsi. Yang kedua, mampu menjabarkan struktur dan anatomi fungsi. Yang ketiga, mampu melakukan pengembalian nilai dari fungsi atau returning value. Yang keempat, Anda diharapkan untuk mampu menjabarkan konsep fungsi rekursif. Dan yang terakhir, Anda diharapkan mampu untuk mengembangkan prototipe fungsi. Materi mengenai motivasi pengembangan fungsi dan fungsi rekursif telah dijabarkan pada materi lain di mata kuliah pemrograman visual. Oleh sebab itu, silakan untuk terlebih dahulu mempelajari materi-materi tersebut sebelum meneruskan ke materi ini. Subtopik yang akan didiskusikan pada sesi ini antara lain yang pertama definition, anatomi dari fungsi, returning value, recursive function, dan yang terakhir function prototyping. Mari kita mulai. Kita akan mulai sesi ini dengan definisi dari fungsi. Jadi sebenarnya apa sih fungsi itu? Fungsi pada dasarnya adalah sebuah unit yang merupakan hasil dekomposisi dari suatu kompleks rutin atau solusi yang kompleks, ya, dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil atau unit-unit kecil yang setiap unitnya itu punya specific responsibility, sehingga ketika di-tailor atau ketika dijalin menghasilkan suatu solusi yang utuh. Nah, oleh sebab itu fungsi juga disebut dengan building blocks atau ya penyusun, ya. Jadi unsur-unsur penyusun dari suatu solusi atau suatu program. Nah, ingat bahwa suatu unit atau di sini konteks kita adalah fungsi, itu biasanya dikembangkan untuk tujuan yang reusable. Jadi bisa digunakan pada berbagai kesempatan ketika memang situasinya cocok. Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari function. Yang pertama adalah sebuah function itu menyembunyikan detail operation-nya. Jadi si pemanggil dari fungsi itu tidak perlu tahu detail proses atau operasi di dalam sebuah function. Dia cuma perlu tahu interface-nya saja. Apa itu interface? Interface itu nama dari function-nya, kemudian parameter dari function-nya apa saja. Kita bisa kasih argumen apa saja, kemudian return-nya nanti tipe datanya apa. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan interface dari function. Jadi bagi si pemanggil dia cukup tahu itu, dia tidak perlu tahu bagaimana sebuah fungsi itu bekerja di dalamnya. Nah, ini yang dimaksud dengan transparan, ya. Jadi terminologinya biasanya disebut dengan function itu transparan, artinya tidak kelihatan isinya. Ya, kalau kaca, ya, kaca yang bening itu disebut transparan justru karena kita tidak sadar bahwa kaca itu ada di situ, ya. Ketika kita sadar kaca itu ada di situ, ya berarti dia nggak transparan, ya. Mungkin kacanya itu reben atau hitam gitu, ya, jadi dia nggak transparan. Jadi ingat, yang dimaksud dengan transparan justru adalah ketika kita tidak menyadari bahwa di situ ada kaca, ya, tapi kita melihat apa yang ada di seberang kaca itu. Nah, demikian juga dengan function, kita tidak lihat isinya, tapi kita bisa rasakan bahwa itu sebuah fungsi itu bisa memberikan hasil buat si pemanggilnya. Nah, itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, sebuah fungsi bisa saja memiliki local data, atau dia bisa punya variabel lokal yang hanya dikenali di dalam fungsi tersebut. Nah, variabel yang bisa dikenali di dalam fungsi tersebut itu sendiri atau tidak bisa dikenali di luar fungsi itu harus dideklar di dalam fungsi tersebut, atau bisa saja dalam bentuk formal parameter. Nah, kita akan bicarakan formal parameter di sesi yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, karakteristik yang ketiga adalah sebuah fungsi bisa saja menerima eksternal data dalam bentuk formal parameter. Nah, ini sebenarnya
formal parameter nanti juga bisa dimaknai sebagai local data ya. Kemudian yang terakhir, sebuah fungsi bisa saja mengembalikan sebuah nilai. Ya, ini sifatnya opsional ya, tidak wajib. Nah, seperti tadi juga untuk formal parameter itu juga sifatnya tidak wajib ya. Jadi bisa saja ada, bisa saja tidak. Bisa saja melakukan return nilai, bisa saja tidak. Nah, itu untuk definisi dari function. Selanjutnya kita akan lihat function anatomi atau anatomi dari sebuah function. Ya, sebuah function itu punya yang pertama return type. Ya, dia punya tipe kembalian. Tidak semua function itu harus memberikan kembalian, tapi setiap function harus berjanji dia mau ngembaliin apa. Ya, yang pertama misalnya dia bisa mengembalikan tipe primitif, atau dia bisa mengembalikan tipe komposit, atau dia bisa berjanji untuk tidak mengembalikan apa-apa dengan void. Kemudian dia juga bisa mengembalikan memory address atau yang kita sebut nanti pointer gitu ya. Kemudian yang kedua, sebuah fungsi punya identifier yang unik atau function name yang unik. Ya nggak boleh punya nama yang sama ya, kalau sama dia konflik ya, nanti dia akan bilang ini di redeclare, nah itu nggak benar ya. Jadi harus unik. Kemudian ditulis dalam snake case. Snake case itu huruf kecil semua, kemudian kalau ada dua kata untuk membentuk satu frasa, itu pakai underscore sebagai penghubung. Nah, kemudian sebuah function juga boleh memiliki sekumpulan formal parameter untuk mendapatkan data dari caller ya, yang nanti caller itu melempar dalam bentuk argumen, terus kita tangkap dalam bentuk parameter ya. Nah, ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak ya. Kalau tidak ada ya kita akan eksplisitkan dengan keyword void nanti. Kita akan bicarakan ini di sesi yang lain ya, untuk function formal parameter. Kemudian ada function body atau ya isi dari function itu ngapain sih? Apa sih yang dilakukan oleh function itu? Atau operasi apa yang dilakukan oleh si function itu didefinisikan dalam function body ya. Nah, berikut ini adalah anatomi dari sebuah fungsi. Ini hanya bentuk abstraknya saja. Jadi di paling depan itu ada yang namanya return type ya, segmennya return type. Jadi disebutkan di sana returnnya apa, misalnya short, char, atau misalnya pointer gitu ya, atau void gitu ya, itu disebutkan di situ. Kemudian ada function name atau function identifier. Lalu kita punya parameter apa namanya placeholder. Jadi kita nulis parameter di sana. Kalau misal nanti nggak ada parameternya, ya tulis aja void di sana. Lalu ada function body dan ada return ya. Nah, return ini tergantung dari return type-nya. Ya, jadi kalau return type-nya misalnya nih ya, void, maka return ini tidak akan actually dia tidak akan mengembalikan nilai ya, dia cuma exit aja. Nah, sementara kalau dia misalnya return type-nya itu short, maka keyword return ini harus mengembalikan nilai yang tipenya short atau yang kompatibel dengan tipe data short. Nah, itu untuk anatomi dari sebuah function. Nah, berikutnya kita akan lihat yang namanya function interface. Apa itu function interface? Function interface adalah gabungan atau kombinasi dari return type dari function, kemudian identifier dari function, dan parameter list. Jadi ini yang disebut dengan function interface. Ya, jadi dengan menggunakan function interface, si caller itu bisa melakukan pemanggilan terhadap function. Ya, dia tidak perlu tahu semuanya ya, dia cuma perlu tahu itu saja, itu sudah cukup buat si caller untuk melakukan pemanggilan fungsi ya. Jadi ini yang dimaksud dengan function interface. Jadi function interface adalah kombinasi dari pertama return type dari si fungsi, kemudian identifier dari fungsi tersebut, kemudian parameternya apa saja ya. Dari parameternya apa saja ini tipenya, kemudian ada berapa parameter, susunannya seperti apa. Misalnya yang pertama itu char, yang kedua itu short, yang ketiga itu misalnya pointer dan lain sebagainya. Nah, itu untuk
uh, yang disebut dengan function interface. Kita lanjut ke bagaimana mengembalikan nilai. Jadi sebuah function itu bisa mengembalikan sebuah nilai. Nah, kalau sebuah function itu akan mengembalikan sebuah nilai, dia harus secara eksplisit menyebutkan tipe dari kembaliannya nanti apa. Jadi uh, di interface dari fungsi dia harus bilang nanti saya akan mengembalikan nilai dengan tipe misalnya nih ya short misalnya, maka nanti si caller itu akan siap-siap, oke ini kembaliannya akan short, maka saya harus ngapain, harus siap-siap menangkap hasilnya. Tentu saya akan simpan dalam variabel short atau variabel yang kompatibel terhadap short. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sebuah function kalau mau mengembalikan nilai dia harus secara eksplisit menyebutkan tipe dari kembaliannya nanti apa. Nah, sebenarnya pengembalian nilai itu sebuah mekanisme untuk berkomunikasi dengan si caller, pemanggil fungsi ya. Jadi anggap saja itu sebuah apa ya, misalnya, "Hey, saya udah selesai nih ngerjain apa yang kamu minta, ini hasilnya." Nah, kira-kira gitu ya. Jadi dia mengembalikan sebuah hasil yang merupakan ya hasil operasinya ya, kira-kira seperti itu. Sebuah fungsi yang tidak mengembalikan apapun itu disebut dengan prosedur atau function procedure. Jadi sebuah fungsi yang tidak mengembalikan apapun pada apa namanya, pada interface-nya, dia juga harus bilang, "Hey, saya tidak akan mengembalikan apapun. Jangan harapkan saya mengembalikan sesuatu." Nah, untuk menyebutkan saya tidak mengembalikan apapun itu menggunakan keyword void. Jadi return type dari si fungsi adalah void. Jadi harus disebutkan secara eksplisit pada apa namanya tuh interface dari si fungsi ya. Jadi saya tidak akan mengembalikan apapun, void gitu ya. Oke, itu untuk return type. Nah, untuk mengembalikan sebuah nilai itu kita menggunakan keyword return, kemudian diteruskan dengan nilai yang mau dibalikin. Ingat, nilai yang dikembalikan harus konsisten terhadap return type dari function. Ya, return type yang disebutkan pada interface dari function. Jangan melenceng ya. Atau apa namanya, key-nya adalah pastikan bahwa apa yang Anda return itu kompatibel tipenya dengan tipe data pada return type ya. Misalnya sebagai contoh nih, return type Anda adalah long, maka Anda bisa nge-return char, Anda bisa nge-return short, Anda bisa nge-return long juga. Ya, tapi jangan sampai ketika Anda punya sebuah function yang return-nya adalah char, tapi Anda mengembalikan long. Nah, itu bahaya. Itu bisa terjadi data loss ya. Jadi be careful. Untuk mengembalikan sebuah nilai, kita menggunakan keyword return, kemudian diikuti dengan nilai yang akan dikembalikan. Nah, perlu diingat ketika kita mengembalikan sebuah nilai, nilai yang dikembalikan itu tipenya harus kompatibel atau konsisten terhadap apa yang dijanjikan pada fungsi atau apa yang dijanjikan pada interface fungsi. Misalnya gini, Anda punya fungsi yang interface-nya bilang bahwa saya akan mengembalikan nilai dengan tipe data long. Nah, tapi yang Anda kembalikan adalah sebuah nilai dengan tipe data char. Nggak ada masalah ya, karena tipe data char itu kan masih kompatibel dengan tipe data long. Yang nggak boleh itu justru kebalikannya. Ketika interface Anda bilang saya akan mengembalikan char, tapi yang Anda kembalikan actually adalah long. Itu bahaya karena bisa terjadi data loss ya. Jadi Anda harus konsisten atau harus kompatibel antara nilai yang Anda kembalikan dengan tipe data yang Anda janjikan pada interface si fungsi gitu ya. Nah, tentu saja return ini tidak akan berdampak pada function prosedur ya, karena function prosedur itu kembaliannya adalah void, jadi dia sudah berjanji untuk tidak mengembalikan apapun, jadi jangan harap. Ya kira-kira gitu ya, itu untuk tipe function prosedur.
Nah, biasanya apa sih yang dikembalikan atau yang jadi nilai kembalian ya? Ada beberapa, ada 2 sebenarnya, bukan beberapa ya, ada 2. Yang pertama adalah, hasil dari operasi, operasi si fungsi itu sendiri ya. Nah, misalnya sebagai contoh, misalnya printf. Nah, printf kan Anda sudah pakai berulang berulang kali ya. Nah, printf ini sebenarnya punya return loh. Return-nya adalah sebuah integer yang menunjukkan, berapa banyak karakter yang berhasil dia tulis ke standar output. Jadi kembaliannya adalah sebuah integer. Nah, di sini, kembaliannya bisa dimaknai sebagai hasil kerjanya atau hasil dari operasinya. Misalnya kembaliannya adalah angka 5 misalnya, berarti dia nulis 5 karakter ke standar output. Nah, itu kita bisa maknai seperti itu. Kalau kembaliannya 10 berarti dia menulis 10 karakter ke standar output. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya strlen ya, Anda udah pakai nih, ini kayak string ya. Jadi untuk strlen itu kan menghitung panjang dari suatu string. Jadi panjang dari string itu minimum berapa sih? 0 ya. Jadi minimum panjang string itu adalah 0. Jadi eh, kembalian dari strlen itu adalah nilai hasil operasi yang dia lakukan, yaitu menghitung berapa panjang dari sebuah string. Yang kedua, sebuah nilai yang dikembalikan itu bisa dimaknai sebagai suatu sinyal yang menandakan apakah dia berhasil atau gagal prosesnya. Sebagai contoh misalnya strtok, ya ini udah Anda pakai juga untuk mentokenisasi atau untuk memecah-mecah suatu string dengan menggunakan suatu delimiter atau suatu pembatas gitu ya, atau separator. Nah, strtok kalau dia sudah mentok, tidak ada lagi yang mau dipotong, tidak ada lagi yang mau di-tokenize, maka dia akan mengembalikan null. Nah, kita bisa memaknai kalau null berarti dia sudah tidak bisa bekerja lagi, dia sudah stop, udah nggak ada lagi gunanya kalau strtok kita run lagi, karena dia sudah null, kembaliannya sudah null. So, kita sudah paling belakang, ini paling bontot, sudah nabrak tembok, kira-kira gitu ya. Jadi bisa dimaknai sebagai indikasi bahwa strtok sudah selesai dan please stop, karena kita sudah mentok. Nah, kira-kira idenya seperti itu. Jadi apa yang biasanya dikembalikan itu antara dua ini ya. Kita bisa maknai sebagai yang pertama yang memang adalah hasil dari pemrosesannya, dan kita bisa maknai juga sebagai apakah operasinya sudah berhasil atau tidak, atau apakah operasinya masih bisa kita teruskan atau sudah cukup sampai di sini. Yaitu untuk bagaimana kita mengembalikan sebuah nilai dan memaknai hasil kembalian dari sebuah fungsi ya. Nah, pada saat kita melakukan pengembalian nilai atau ketika keyword return itu dieksekusi, sebenarnya apa yang terjadi? Yang pertama adalah sebuah atau fungsi tersebut akan berhenti eksekusinya. Nah, eksekusinya sudah selesai, stop, dan sebuah nilai akan dikembalikan ke function caller. Jadi dua hal yang terjadi. Yang pertama, fungsi itu berhenti. Oke, fungsi ini sudah selesai karena sudah return. Kemudian nilai yang ada setelah keyword return itu akan dikirimkan ke function caller. Jadi itu adalah dua hal yang terjadi ketika kita mengeksekusi sebuah return statement ya, atau perintah perintah return ya. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai recursive function. Nah, sebenarnya recursive function ini sudah dijabarkan dengan lebih rinci pada materi di visual programming. Jadi kita tidak akan mendalam di bagian ini, saya akan menjabarkan aspek yang spesifik di C saja. Jadi silahkan Anda melihat materi recursive function di visual programming ya, untuk mendapatkan idenya itu apa sebenarnya. Oke, kita akan lihat bagaimana recursive function pada bahasa pemrograman C. Jadi pada intinya sebuah recursive function adalah sebuah fungsi yang pada definisi bodinya dia itu memanggil dirinya sendiri atau memanggil definisinya sendiri ya. Perlu diingat bahwa ketika dia memanggil dirinya sendiri, dia akan membuat suatu
suatu apa namanya execution baru ya. Jadi dia akan membuat sebuah execution baru. Nah, execution lamanya itu akan masuk ke stack ya, atau nanti Anda akan belajar struktur data. Di sana Anda akan belajar namanya stack. Stack itu kayak tumpukan gitu ya. Jadi ketika sebuah recursive function memanggil dirinya untuk pertama kali, dia akan masuk ke stack ya. Ketika dia memanggil dirinya lagi, dia akan stack lagi. Stack, tumpuk terus gitu ya. Sampai suatu kondisi tercapai, baru stack ini akan mulai di reverse, ya akan di reverse sampai kemudian habis ya. Jadi akan ada suatu kondisi yang menyebabkan si recursive function ini berhenti memanggil dirinya sendiri ya. Jadi Anda harus berhati-hati ketika mendesain sebuah recursive function, karena kalau nggak hati-hati Anda bisa terjerat pada yang namanya stack overflow. Jadi stacknya terlalu tinggi gitu ya, sampai di overdosis, akhirnya programnya crash. Jadi Anda harus hati-hati, karena dengan menggunakan pendekatan rekursif, Anda akan menggunakan lebih banyak memori tapi lebih sedikit CPU. Jadi ya ada pros cons-nya ya. Hati-hati ketika mendesain sebuah recursive function ya. Silakan Anda lihat ke materi di visual programming terkait dengan konsep base case dari recursive function ya. Saya akan tunjukkan di sini sebuah contoh sederhana mengenai recursive function. Kasus yang ada di sini adalah faktorial. Ini kasus yang klasik banget ya. Jadi faktorial itu kan misalnya kita punya sebuah bilangan faktorial, misalnya 5 gitu ya. Jadi 5 faktorial adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, jadi nanti hasilnya adalah 5 faktorial ya. Jadi di sini sebenarnya ada base case-nya ya. Kita harus definisikan base case-nya. Base case-nya adalah ketika si bilangan yang difaktorialkan itu adalah 1 ya. Ketika bilangannya adalah 1, maka dia akan mengembalikan 1. Tapi kalau dia bukan 1, maka dia akan memanggil dirinya sendiri dengan nilai X dikurang 1 ya. Di sini kita menggunakan X. Nah, kemudian kita punya sebuah function yang namanya faktorial. Di sana dia punya sebuah parameter, yaitu X ya, sebuah short, kita beri nama X. Lalu di sana ada base case. Base case-nya adalah ketika X itu nilainya sama dengan 1, maka dia akan mengembalikan 1 ya, fungsinya akan mengembalikan 1. Jika tidak ya, jika tidak 1 ya, di sini konteksnya pasti lebih besar dari 1. Meskipun di sini tidak ada proteksi tentang itu ya, tapi kita akan gunakan dengan dengan benar ya, kita tidak akan menggunakan nilai negatif. Jadi di sini kita kembalikan jika nilai X-nya itu bukan 1, maka kita akan mengembalikan nilai X dikali faktorial X dikurang 1 ya. Ini idenya kira-kira seperti itu. Lalu kita panggil dari main, dari entry point kita, si faktorial ya, kita masukin faktorial 3 ya. Jadi X-nya itu 3, jadi 3 dikali 2 dikali 1 ya, 3 dikali 2 6 dikali 1 6. Jadi hasilnya adalah 6 ya, untuk faktorial X, di mana X adalah 3. Nah, itu contoh untuk bagian recursive function. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai function prototyping atau prototipe fungsi ya. Apa sih prototipe itu? Prototipe itu kayak contoh gitu ya, kayak sampel gitu ya, atau ya sebenarnya dia bukan full versionnya ya, dia cuma kayak image yang masih abstrak ya, tapi kita bisa melihat bahwa benda abstrak ini sudah mencerminkan nanti aslinya gimana. Nah, itu ide kira-kira prototype. Nah, begitu juga dengan prototyping function pada section ini ya. Nah, sebenarnya function prototyping ini masih akan kita gunakan ekstensif ya. Mostly kita akan gunakan pada saat kita membicarakan mengenai modularity. Jadi di sana kita akan bicarakan function prototyping very extensively. Kita akan create
header files kita sendiri ya, .h kita sendiri, tapi itu masih letter. Di sini kita akan membicarakan ide dasar dari function prototyping itu sendiri ya. Nah, terlebih dahulu kita harus ketahui bahwa sebuah fungsi di C itu harus didefinisikan sebelum digunakan. Ingat bahwa sebuah program C itu diawali atau di-start dari sebuah main function atau dari sebuah entry point ya. Entry point-nya kan main function. Nah, dari entry point tersebut bisa saja dia memanggil fungsi yang lain. Nah, fungsi yang lain ini kalau mau dipakai itu harus didefinisikan terlebih dahulu. Atau Anda harus nulis function yang mau dipakai di dalam main sebelum main. Gitu ya. Nah, dengan function prototyping kita bisa mendeklar atau kita bisa memperkenalkan sebuah function tanpa perlu menulis whole body dari function tersebut. Jadi kita perkenalkan dulu sama main, hey main, nanti ada fungsi lo namanya ABC misalnya. Tapi kita nggak ngasih tahu bodinya apa. Bodinya nanti masih di bawah definisinya. Ya, jadi code kita akan lebih clean ya. Kita akan lihat contohnya. Nah, di sini di sebelah kiri atas ya, kita punya sebuah kasus yang simple ya, ini addition. Kita punya function namanya addition, add. Kemudian di sana ada dua buah parameter ya, X dan Y, sama-sama short. Kemudian nilai X ditambah dengan nilai Y, kemudian di return. Ya, very simple. Kemudian kita punya entry point ya. Nah, di sini kesalahannya adalah kita menggunakan function add, padahal function add itu ada di bawah. Ya, ada di bawah dari main function. Nah, di sini si add itu tidak dikenali. Karena apa? Karena ada di bawah dari main function. Nah, apa solusi dari ini? Ya, kita pindahin si add ini ke atas. Ya, kita pindahin ke atas sebelum main function. Nah, ini akan jadi no problem. Cuman kelihatan kayak agak-agak apa namanya, kusut gitu ya kalau terlalu banyak function didefinisikan sebelum main. Nah, trik yang bisa kita pakai adalah menggunakan yang namanya prototyping dari function. Jadi kita buat prototype dari si add tadi. Nah, bagaimana cara membuat prototipenya? Kita copy interface dari si add, kita taruh di sebelum si fungsi main. Jadi cukup hanya interface-nya saja, kemudian kita kasih titik koma, kemudian selesai. Ya, jadi lebih clean ya di sebelah kanan ini. Contohnya ya, very simple. Nanti kemudian definisi aslinya itu masih di bawah ya. Jadi dengan seperti ini code kita akan lebih clean ya. Nah, itu yang dimaksud dengan function prototyping. Mudah-mudahan bisa nyambung ya. Nah, berikutnya adalah beberapa hal yang akan kita lakukan di sesi-sesi mendatang. Yang pertama, kita akan membicarakan mengenai formal parameters. Nah, ini kenapa dipisahkan sesinya, karena function formal parameters ini lumayan kompleks ya. Jadi kita akan bicarakan formal parameter yang biasa, kemudian bagaimana kalau parameternya adalah adalah struct, kemudian bagaimana kalau parameternya adalah array dan lain sebagainya. Jadi agak kompleks, kita pisahkan. Kemudian kita juga akan membicarakan bagaimana cara menggunakan yang tadi prototyping ya, prototyping pada case modularity. Nah, ini kita akan bikin header files kita sendiri. Kemudian pada advanced cases ini kita juga akan bicarakan, tapi nggak immediately. Nah, kita akan bicarakan pointer to function. Jadi kita bisa bikin pointer yang merujuk ke fungsi. Gila ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan pointer to function yang sudah kita create sebagai parameter dari fungsi yang lain. Amazing ya. Nah, ini disebut dengan callbacks nanti. Oke, saya pikir itu untuk sesi kali ini. Kita akan ketemu lagi di sesi-sesi yang lain ya. Semoga sesi ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Ciao.